Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual karena masih pandemi. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Nah, Ibu mau lihat semangatnya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Ya, saya. Ya, coba semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya. Coba ulangi deh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Ya, karena sudah semangat, siap untuk belajar. Bapak yang mau memimpin sebelum belajar. Pipi ya, Pipi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Amin. Ya. Ini teman-temannya sudah masuk semua ya. Siapa yang belum masuk? Yang belum join siapa? Semua. Kalian jangan lupa isi daftar. Bu yang belum join. Putri Salsabila. Oh iya, sudah dihubungi tadi ya? Iya, sudah, Bu. Tapi tidak dijawab. Ya, mudah-mudahan sebentar dia bergabung dengan kita. Isi daftar hadirnya, Ibu sudah kirimkan itu di WA-nya. Ya, bisa diisi sambil Ibu kirimkan juga. Harinya. Sudah diisi absennya? Sudah, Bu. Ya, ini kalian bisa lihat yang Ibu share? Bisa, Bu. Ya. Materi kita hari ini adalah bentuk persamaan garis yang melalui dua titik. Adapun tujuan pembelajaran, minta salah satu membantu Ibu membaca. Saya Ibu Nadia. Ya. Tujuan pembelajaran. Melalui penugasan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik dengan benar. Melalui diskusi, kelompok dan presentasi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis yang melalui dua titik dengan benar. Melalui diskusi kelompok dan penugasan, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan bentuk persamaan garis lurus melalui dua titik dengan benar. Ya, makasih Nadia. Sama-sama, Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita ingat kembali pelajaran kemarin itu kita belajar tentang gradien. Siapa yang masih ingat apa itu gradien? Saya, Bu. Ya. Gradien adalah nilai kemiringan suatu. Tekan saja, cepat. Gradien adalah nilai kemiringan suatu garis. Iya, kemiringan, nilai kemiringan ya. Nah, kemarin itu ada rumus kemiringan, kalian masih ingat? Ini ada gambar apa ini? Tempat tidur ya, ada tangganya. Coba, berapa kemiringan tangganya? 3, Bu. 3. Dari mana dapat 3? 150 dibagi 50, rumusnya M sama dengan G per X. Ya, bagus. Untuk gambar yang kedua, ini gambar apa? Pesawat. Pesawat. Nah,
itu ada lintasan pesawatnya merupakan garis garis yang ada kemiringannya ya. Coba berapa kemiringannya? 2/3, Bu. 2/3. Bagaimana caranya? Kemarin ada Bisa saya share screen, Bu, untuk jelaskan. boleh? Ya, silahkan. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. M sama dengan 10 kurang 0 per 0 kurang minus 15. Sama dengan 10 per 15. Sama dengan 2/3. Ya, bagaimana yang lain? Apa ini sudah benar? Iya, Coba yang Bu, lain. sudah benar, Bu. Sudah benar. Ya, ini rumusnya berarti ada 2 ya. Jadi kalau dia pakai 2 titik koordinat ini bisa dipakai rumus yang ini. Ya, boleh dikeluarkan Afifah. Ibu share lagi ya. Nah, kalau yang ini rumus menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan melalui titik X1 Y1. Siapa yang bisa bantu Ibu menuliskan di sini? Saya, Ibu. Ya. Berapa? Apa? Y Y dikurang Y1 kurang Y1 sama dengan M sama dengan M dalam kurung X dikurang X kurang X1. X1. Tutup kurung. Oke, bagaimana yang lain? Apa ini sudah benar? Sudah benar, Bu. Sudah benar, Ibu. Bagus. Jadi berarti materi prasyarat sudah kalian kuasai. Alhamdulillah ya. Nah, jadi Ibu punya 3 penilaian. Jadi penilaian sikap itu Ibu nilai dari awal tadi kita belajar sampai akhir ya. Kemudian untuk pengetahuan nanti di akhir ada kuis Ibu berikan dan keterampilan itu aktivitas kalian dalam mengerjakan LKPD. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut. Sebuah mobil sedan bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Setelah 4 jam, mobil tersebut menempuh jarak 40 km. A. Buatlah persamaan garis lurus berdasarkan informasi di atas. B. Berapa jarak tempuh mobil sedan tersebut setelah 10 jam? Nah, apa yang ada di benak kalian melihat permasalahan ini? Coba. Kalau lihat soal seperti ini bagaimana? Saya, Bu. Ya, Dedat. Ini ya, Bu, maksudnya rumusnya, Bu. Iya. Yang ke B. Oh, mau jawab yang B? Iya. Oh iya. Boleh dicoba dijawab ya, kasih jawaban sebentar boleh. Ya, Bu. Kecepatan kali waktu, Bu. Kecepatan dikali waktu. Ya. Jadi, Berapa itu? jadi jaraknya 100 km. Ya, jaraknya 100 km. Itu menggunakan rumus kecepatan ya. Ya, bagus sekali Dedat, terima kasih. Nah, jadi permasalahan ini memang kita sering lihat di materi-materi sebelumnya. Jadi memang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali sebenarnya kita bisa selesaikan dengan cara matematika. Nah, terserah mau pilih pakai rumus yang mana. Nah, soal seperti ini bisa digunakan dengan cara perbandingan atau tadi itu juga masuk perbandingan sebenarnya kalau menggunakan rumus kecepatan. Nah, pada hari ini kita kan akan menggunakan rumus persamaan garis lurus ya.
Jadi nanti kalian akan mencari dulu persamaan garis lurusnya, baru menentukan. Memang bisa langsung seperti itu, Dedat. Tapi kita kan hari ini belajar tentang persamaan garis lurus, ya. Ya, jadi kita ikuti itu, ya, Dedat. Jadi permulaan ada di KPD-nya nantinya kalian akan bahas bersama teman kelompok kalian. Jadi diminta tolong dijawab sesuai dengan program. Jadi ini waktu kalian 15 menit. Jadi kameranya itu dimatikan, yaitu lihat aktivitas kamera. Kemudian kalian akan berdiskusi itu melalui grup WA. Sudah kalian membuat WA kelompoknya? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Ibu. Ya, kalian baca bahan ajar yang Ibu kasih sebelumnya. Mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum, bisa sharing. Kemudian setelah selesai itu, kalian akan presentasi hasil kelompok kalian. Nah, jadi nanti mungkin ada yang presentasi, ada yang menanggapi, ada yang bertanya. Kalau tidak menanggapi saja boleh. Oke, paham ya? Paham. Baik, silakan dikerjakan. Kerjakan KPD-nya sudah Ibu kirimkan itu. Oh iya, Bu. Ya, ya, suaranya dimatikan saja, kameranya saja yang diaktifkan, ya. Ibu hitung waktu, ya, sekarang 15 menit. Jangan lupa kalian berdiskusi dengan temannya di grup WA. Ibu juga bergabung. Jadi kalau kalian ada masalah, akan nanti dijawab. Dibantu. Kalian boleh berbagi tugas, misalkan permasalahan 1, siapa yang mau mengerjakan, permasalahan 2, itu dibagi tugasnya, ya, biar cepat selesai. Ya, bisa sharing juga, kalau misalkan ada jawaban yang berbeda, nanti bisa disamakan. Ya, karena kalian berkelompok, ya harus satu suara, jangan beda-beda jawabannya. Hafisa bisa diaktifkan kameranya, Dedat. Biar Ibu lihat. Ya.
Maaf Bu, keluar sendiri anuku tadi Bu. Iya, nggak apa-apa. Masuk lagi. Lima menit lagi ya. Berharap permasalahan 1 sudah selesai. Ya, ini kelompok 1 sudah ada yang mengirimkan di grupnya. Yang lain boleh di-sharing di grupnya, Nak.
Ya, kelompok 1 ini sudah selesai semua. Pastikan semua anggota kelompok sudah disalin ya. Iya, Ibu. Ya, kelompok 2 dan 3, sisa 2 menit, Nak. Oke, waktu mengerjakan sudah habis. Yang belum selesai kelompoknya disegerakan cepat. Sekarang kita siap-siap untuk presentasi ya. Ini kelompok 1 karena sudah selesai. Kelompok 1 dulu. Masalah apa? Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Ibu. Ya, Alfianti. Bisa di-share? Oh, Afifa yang share. Ya, diperbesar Afifa, biar temannya lihat. Ya, silakan dibacakan. Masalah 1. Sebuah mobil sedan bergerak dengan kecepatan tetap 10 km per jam. Setelah 4 jam, mobil tersebut menempuh jarak 40 km. A. Buatlah persamaan garis lurus berdasarkan informasi di atas. B. Berapa jarak tempuh mobil sedan tersebut setelah 10 jam? Penyelesaian masalah 1. A. Membuat persamaan garis. Misal X sama dengan jarak, Y sama dengan waktu. Garis melalui titik A 10,1 dan B 40,4. Rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 1 per 4 dikurang 1 sama dengan X dikurang 10 per 40 kurang 10. Y dikurang 1 sama dengan X dikurang 10 per 10. Y sama dengan X dikurang 10 ditambah 10 per 10. Y sama dengan X dikurang 10 per 10 ditambah 10 per 10.
Y sama dengan X dikurang B ditambah 10 per 10. Y sama dengan X per 10. Y sama dengan 1 per 10X. B. Ya, bagian B. Ya, Jarak tempuh mobil sedan setelah 10 jam. Y sama dengan 1 per 10X. 10 sama dengan 1 per 10X. X sama dengan 10 kali 10. X sama dengan 100. Jadi jarak tempuh mobil sedan adalah 100 km. ya 100. Ini ditulis 10. Iya, Salah tulis ya. Ya, Pipa salah tulis. Ya. Kelompok 2 dan 3, silahkan ada yang mau ditanyakan? Atau menanggapi juga boleh. Bisa digeser Bu ke foto sebelumnya. Afifah digeser ke foto sebelumnya. Ya. Dari mana itu dapat 10 per 10? Karena disamakan penyebutnya. Oh iya, paham-paham. Terima kasih, Vira. Sama-sama. Ada lagi? Kelompok 3 bagaimana? Apa semuanya sama jawabannya ini? Bentuk persamaannya? Y sama dengan 1/10X. Iya, Ibu. Berbeda, Bu. Oh iya, ini tadi Ibu lihat punya kelompok 2 ya, Nadia? Iya, Beda Bu. tadi. Ya, boleh di-share supaya kita bandingkan. Oh, ada itu, Bu. Kukirim di Nur Afifah. Oh, ya minta tolong sama Afifah ya. Ya, tolong Afifah di-share. Oh, ini. Ya, bisa dibacakan. Masalah 1, sebuah mobil sedan bergerak dengan... Langsung saja Nadia. Oh iya, Bu. Langkah kedua, buatlah persamaan garis sama dengan garis yang melalui dua titik, yaitu 10,1 dan 40,4. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang Y1 per 4 dikurang 1 sama dengan X dikurang 10 per 40 dikurang 10. 4 dikurang 1 per 3 sama dengan X dikurang 10 per 30. 30Y dalam kurung Y dikurang 1 sama dengan 3X dikurang 10. 30Y dikurang 30 sama dengan 3X dikurang 30. 30Y dikurang 3X sama dengan min 30 ditambah 30. 30Y dikurang 3X sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah 30Y dikurang 3X sama dengan 0. Oke, bagian B-nya, ini bukan bagian B ya sebenarnya. Bagian B-nya Ibu lihat tadi jawabannya sama ya. Iya, Bu, sama. Satu. Ini yang berbeda. Coba ada yang mau ditanyakan dari ini karena ada 2 jawaban yang berbeda untuk persamaannya. Siapa? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Pipa. Bu, apakah yang jawaban Nadia dengan jawaban yang saya bikin itu betul atau tidak, Bu? Sama-sama betul. Oh, saya yang menjawab, Bu. Oh, nanti yang mau menjawab boleh. Iya, Bu. Iya, Kak. Saya rasa, Bu, jawabannya betul karena hasil jarak tempuhnya sama-sama 100 km. Oh, jadi pembuktiannya berada di penyelesaian akhir ya. Iya, Bu. Sama-sama 100 km. Iya, Bu. Ada lagi? Ada yang mau menanggapi? Ya, jadi 30Y dikurang 3X itu kalau dibagi 3 menjadi 10Y kurang 10Y dikurang X Y, Bu. sama dengan 0. Nah, kemudian 10Y sama dengan X. Maka Y sama dengan X per 10. Atau 1 per 10X. Jadi sebenarnya sama saja ya.
Iya, Bu. Iya. Jadi sebenarnya ini sama saja. Iya, betul sekali Anadia. Jadi untuk lihat benar atau salahnya persamaan yang kalian buat itu ya berada di jawaban akhirnya tadi 100 km. Iya, bagus. Oke, boleh dikeluarkan ini Anadia. Selanjutnya kita ke permasalahan yang kedua. Mungkin kelompok 3. Iya, Bu. Oh iya, Dedat. Sudah kelihatan, Bu. Iya, bisa diperbesar. Oke. Oh, begini saja ya. Iya. Oh, ya, silakan dibacakan. Yang mau baca lihat sendiri. Atau temannya boleh ada yang membacakan. Saya, Bu. Iya, Naila. Pada tahun 2018, suatu toko elektronik memperoleh keuntungan di tahun pertama bersih 3 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2020 memperoleh 25 miliar rupiah. Misal kenaikan keuntungan tiap tahunnya tetap konstan. Berapakah keuntungan toko setelah 5 tahun beroperasi? Penyelesaian masalah. Langkah pertama, tentukan variabel. Misal, X sama dengan tahun, Y sama dengan keuntungan. Buat persamaan garis. 2018, 3 miliar sama dengan ada X1 sama dengan 2018, Y1 sama dengan 3 miliar. 2020, 25 miliar adalah X2 sama dengan 2020, Y2 sama dengan 25 miliar. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 3 miliar per 25 miliar dikurang 3 miliar. Sama dengan X dikurang 2018 per 2020 dikurang 2018. Y dikurang 3 miliar per 22 miliar. Sama dengan X dikurang 2018 per 2. Y dikurang 3 miliar sama dengan 11 miliar dalam kurung X dikurang 2018. Y dikurang 3 sama dengan 11. X dikurang 22.198 miliar. Y sama dengan 11. X dikurang 22.198 miliar ditambah 3. Y sama dengan 11, X dikurang 22.195 miliar. Substitusi nilai variabel kebersamaan. Setelah 5 tahun berarti tahun 2020, X sama dengan 2022. Y sama dengan 11 dalam kurung 2022 dikurang 22.195 miliar. Y sama dengan 22.242 miliar dikurang 22.195 miliar. Y sama dengan 47 miliar. Jadi, keuntungan setelah 5 tahun beroperasi adalah 47 miliar rupiah. Oke. Ibu koreksi dulu ya. Coba tadi Dedat yang pertama. Ibu koreksi dulu cara membacanya. Mana tadi Dedat yang pertama? Oh, iya betul dulu, Bu. Jadi sebelum ada yang bertanya atau menanggapi, Ibu koreksi sedikit. Coba diperbesar di bagian 11X kurang 22 berapa itu? Ibu tidak lihat. Ini, Bu. Iya. 11 dalam kurung ya. Oke, jadi dalam operasi perhitungan itu dalam kurung tidak perlu dibaca,
tidak perlu dibaca dalam kurung. Kalian bacanya 11 miliar dikali. Ya, 11 miliar dikali X kurang 2010. Oke. Kemudian untuk pembacaan tadi dibaca oleh Naila 22.195 miliar. Nah, ini kan kita sebenarnya menyingkat ya, karena mungkin tidak ingin menuliskan nolnya di belakang, kita tulisnya dalam miliar di belakang. Jadi ini sebenarnya bukan 22.000. Harusnya 22 apa? Kalau di setelahnya miliar. Ada yang tahu penyebutannya setelah miliar? Triliun, Bu. Triliun, iya. Bisa dibaca 22 triliun 195 miliar rupiah. Nah, atau kalian kalau tidak mau baca triliunnya, bacakan seperti ini saja. 22.195 miliar. Jadi jangan ada kata ribu. Jangan ada kata ribu ratus. Kalau 22 boleh 195 miliar. Kan ada 22 triliun. Ibu rasa seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman di kelompok lain jangan dikeluarkan ya, jangan dikeluarkan. Iya. Jangan dikeluarkan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Coba diperhatikan dulu. Bagaimana persamaan kalian? Sama tidak? Kelompok 2 persamaannya sama tidak? Ibu lihat tadi ada jawabannya lain persamaannya. Bu, saya mau bertanya Anadia Nustikarini. Iya, Nadia. Berapa itu Bu keuntungannya setiap tahun? Oke, bisa dijawab Dedat. Ibu kembalikan dulu ya. Ya, Bu, 11 miliar, Bu. 11 miliar. Nadia 11 miliar katanya Dedat. Oh iya, terima kasih Dedat. Yang mau tanya lagi, kenapa 11 miliar? Oh enggak Ji Bu, mengerti Mak Bu. Terima kasih. Ya sudah Ibu yang bertanya, kenapa 11 miliar? Ibu dilihat dari gradiennya, Bu. Oh, gradiennya ya. Oke, jadi gradiennya. Jadi dilihat ada 11X sama 11S kurang berapa itu? Punya Anadia itu juga 11X ya? Iya Bu, 11X. Y sama dengan 11X kurang berapa itu? Dikurang min 8 Bu. Dikurang 8. Kalau sudah baca kurang jangan sebut minnya. Iya Bu. Ya itu kan berbeda kan? Tapi sama-sama keuntungannya 11 miliar ya. Karena Iya, dilihat Bu. dari angka di depan X. Oke, jadi kalau Ibu balik tanya, berarti tidak ada gunanya dong angka 8 itu dengan angka 22195 itu. Ada gunanya tidak? Bolehkah saya hilangkan saja? Boleh, Bu. Boleh. Apa yang terjadi kalau saya hilangkan angka itu? Bisa Bu kalau dihilangkan. Bisa dihilangkan? Apa dia tidak mempengaruhi nilai Y? Tidak, Bu. Tidak.
Coba perhatikan. Y dikurang, Y sama dengan 11 kali, lalu dikurang. Hasilnya berapa? Coba Dedat dipindahkan, coba diperbesar Dedat. Nah, itu 11, kalau itu dihilangkan 22195-nya, maka 11 dikali 2022 menjadi 22.242 miliar. Berarti nanti jawabannya bukan 47 miliar dong. Jawaban punya Anadia juga tidak akan dapat 47 miliar kalau dia tidak dikurang 8. Jadi tetap ya, konstanta itu mempengaruhi untuk nilai Y-nya. Jadi tidak boleh dihilangkan. Makanya tidak boleh asal tebak-tebak saja keuntungannya seperti ini. Sebenarnya ini kan kita bisa menebak-nebak saja keuntungannya dengan cara menentukan selisih. Misalkan tahun pertama itu 3 miliar. Tahun kedua itu berapa? Belum ada ya tahun ketiga. Tahun ketiga berapa miliar? 25, Bu. 25 miliar. Kemudian tahun kelimanya kan belum kita tahu ya. Kita belum tahu. Nah, kalau kita mau cari berapa per tahunnya, karena itu kan di soal dikatakan keuntungannya tetap, konstan. Berarti tetap. Nah, kalau dari 3 miliar ke 20 miliar, itu perbedaannya berapa? Berapa miliar perbedaannya? $20 miliar dikurang 3 miliar. 17 miliar. 17? 17, Bu. Kenapa 17? 20 25 dikurang 3. Oh, 22 miliar, Bu. 22 miliar, Bu. 22 miliar. Jadi tahun pertama ke tahun ketiga 22 miliar. Jadi kalau tahun pertama ke tahun kedua berapa miliar? 11 miliar. Iya, 11 miliar. Iya, jadi bisa dihitung seperti itu sebenarnya. Itu cara cepat kalau kita berpikir sendiri ya, berpikir ini ya. Jadi karena ini kita diarahkan untuk menggunakan bentuk persamaan garis, maka kita buatlah bentuk persamaan garisnya dulu. Lalu kita substitusi nilai variabel yang kita dapatkan untuk menentukan nilainya itu. Untuk mendapatkan dia setelah 5 tahun. Kalau kelompok 3 ini dia menggunakan tahunnya ya, 2018, 2020, 2022. Kalau misalkan di kelompoknya Anadia itu pakai tahun ke ya, 1, 3, dan 5. 5 toh? Iya, Bu. Ya, jadi tadi Ibu lihat itu 11 kali 5 ya, 55. Lalu dikurang 8. Dapat 47, jadi dia sama. Oke, baik. Bisa dikeluarkan ini, Dedat? Bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini? Apa menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Kita diskusi di WA ya. Iya, Ini Ibu, pertama menyenangkan. seperti ini, bisa presentasi juga. Nah, tadi sudah paham materinya? Sudah, Bu. Paham? Ayo kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang mau menyimpulkan? Apa yang dipelajari hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Saya, Bu, Anadia. Ya, Nadia.
Jadi kesimpulannya Bu, kedua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 Bu. Iya, bagus. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada lagi yang mau menyimpulkan? Bagaimana tadi bentuk persamaan yang diperoleh? Oke, baik. Jadi ini kesimpulan yang Ibu buat. Nah, ini tadi yang pertama sudah disebutkan oleh Anadia. Kemudian tadi Saya Ibu menyimpulkan. oh iya, boleh. Silakan. Apa kesimpulan yang kamu buat? Mana suaranya? Persamaannya garis-garisnya beda Ibu, tapi benar semua jawabannya Ibu. Oh, yang disimpulkan tadi iya karena ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 persamaannya, tapi benar semua ya. Karena jawaban akhirnya sama. Ya, itu karena ini bentuk umum persamaan garis lurus. Iya Ibu, cuma garisnya beda Ibu. Iya, persamaannya ya. Nah, jadi ini Y sama dengan MX tambah C. Apabila C sama dengan 0, maka persamaan garis yang dapat ditulis Y sama dengan MX. Nah, ini seperti tadi yang kelompok 1, Y sama dengan 1/10X. Kemudian AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Apabila C sama dengan 0, maka persamaan garis dapat ditulis AX tambah BY sama dengan 0. Ini sama dengan punya kelompok berapa tadi itu? Yang 30Y kurang X sama dengan 0. Jadi ini tidak Kelompok 2 Bu, saya. Ya, ini dibalik tadi ya. Jadi dia BY. Y kurang X. Oke, untuk mengukur sejauh mana kepemahaman kalian, apa kalian sudah paham tadi? Coba Ibu kasih kesempatan 1 menit untuk menentukan persamaan garis lurus dari lintasan pesawat ini. Tadi sudah dihitung gradiennya. Tapi jangan gunakan rumus yang itu ya, yang menggunakan gradien dan ya. Jadi gunakan rumus yang baru saja kita pelajari. Oke, silakan dimulai. Saya Bu. Ada yang sudah selesai? Berapa? Jawabannya 30 Bu. 30? Ya. 30 saja. Kan bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Tiga Y kali E kali sama dengan 30. 3Y apa? 3Y kali sama dengan 30. Kali. Oke. Ibu kasih waktu lagi, silakan dicoba. Saya Bu, Ya, garis melalui 2 titik yaitu 10,1 dan 40,4 Bu. itu koordinatnya ya, persamaannya. Oh iya Bu.
Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Kafi. kita. 30Y kurang 2X sama dengan 30. 30 atau 3Y? 3Y, Bu. Ya, 3Y dikurang 2X sama dengan 30. 30. Ya, mungkin nanti kalian yang lain ada yang mendapatkan persamaannya berbeda. Ya, jadi nanti jawaban kalian yang lainnya dikirimkan di classroom ya. Nah, jawaban Afifah juga penyelesaiannya, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar bentuk persamaan garis yang melalui persamaan garis yang sejajar dan atau tegak lurus dengan garis lainnya. Jadi nanti kalian pelajari ya. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, kita akhiri pembelajaran ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Baik, silahkan, Pipi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syahril waswasil khannas, allazi wasfisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak ya. Sekarang kalian boleh meninggalkan room. Ya, Bu.